Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu penentuan entalpi reaksi berdasarkan siklus Hess. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Sebelumnya, kita ingat dulu bunyi dari hukum Hess. Hukum Hess menyatakan perubahan kalor pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Kita lihat contoh berikut. Terdapat zat A, B, dan C. Perhatikan di sini A tergolong sebagai keadaan awal. Ciri-cirinya tidak ada tanda panah yang menuju ke A. Jadi A itu disebut keadaan awal. Sedangkan yang C, perhatikan seluruh anak panahnya menuju ke C, berarti C itu adalah keadaan akhir. A bisa langsung berubah menjadi C dengan delta H, yaitu delta H1. Tetapi bisa juga A melalui dua tahap. A berubah dulu menjadi B dengan delta H2, lalu B baru berubah menjadi C dengan entalpi sebesar delta H3. Jadi sama-sama ujungnya menghasilkan zat C, hanya berbeda cara. Ada yang cara langsung A berubah menjadi C, bisa juga A berubah dulu menjadi B, baru kemudian B berubah menjadi C. Pada hukum Hess ini, yang diingat adalah besarnya delta H searah jarum jam itu harus sama dengan besarnya delta H yang berlawanan jarum jam. Jadi perhatikan pada reaksi ini, keadaan awal menuju ke keadaan akhir. A berubah menjadi C dengan delta H1, ini disebut searah jarum jam. Kalau dibuat melingkar, berarti delta H1 itu besarnya akan sama dengan delta H yang berlawanan jarum jam. Perhatikan, jika melewati A berubah dulu menjadi B dan berubah menjadi C, itu disebutnya berlawanan jarum jam. Berarti di sini bisa dituliskan delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Jadi persamaan untuk nomor 1 bisa dituliskan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Itu dapat kita tuliskan persamaan untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita lihat siklus yang kedua. Terdapat 4 macam zat, yaitu P, Q, R, S. Kita tentukan dulu keadaan awalnya dengan ciri-ciri tidak ada anak panah yang menuju ke zat tersebut. Dilihat di sini adalah keadaan awalnya adalah P. Tidak ada anak panah yang menuju ke P. Kita tentukan berarti P adalah keadaan awal. Selanjutnya keadaan akhir adalah ciri-cirinya anak panah menuju ke zat tersebut. Kelihatan di sini Q itu adalah keadaan akhir karena dua anak panah menuju ke zat Q. Selanjutnya kita lihat aturan dari hukum Hess. Besarnya delta H searah jarum jam harus sama dengan delta H berlawanan jarum jam. Di sini dilihat yang searah jarum jam itu langsung dari P menuju ke Q. Kita tuliskan delta H-nya. Jadi persamaannya adalah delta H1. Ini yang searah jarum jam. Sedangkan yang berlawanan jarum jam
dari P berubah menjadi R, dari R berubah menjadi S, lalu S berubah menjadi Q. Jika dibuat lingkaran, maka ini disebut berlawanan jarum jam. Besarnya delta H-nya kita tuliskan. Mula-mula P ke R adalah delta H2. Selanjutnya R ke S itu adalah delta H3. Dan terakhir S berubah menjadi Q itu adalah delta H4. Itulah persamaan yang dapat kita tuliskan pada contoh siklus yang kedua. Selanjutnya kita lihat siklus Hess berikutnya. Terdapat 4 macam zat, yaitu K, L, M, dan N. Kita tentukan dulu keadaan awalnya, yaitu yang tidak ada anak panah menuju zat tersebut. Kelihatan di sini awalnya adalah K. Maka kita tulis ini adalah keadaan awal. Kemudian ditentukan lagi keadaan akhirnya. Ciri-cirinya ada 2 anak panah yang menuju ke zat tersebut. Kelihatan yang keadaan akhir adalah zat N. Kita tuliskan ini adalah zat atau keadaan akhir. Selanjutnya kita lihat delta H yang searah jarum jam akan sama dengan delta H yang berlawanan jarum jam. Tujuannya itu adalah mengubah zat K atau zat awal menjadi zat N atau akhir. Atau kita bisa melihat jalan pintasnya ini bisa dari K menuju N. Jika ini sudah ada delta H1, delta H2, delta H3, delta H4, maka ini kita beri nama supaya berbeda jadi delta H5. Kita menuliskan persamaannya seperti ini. Besarnya perubahan delta H dari K ke N yaitu delta H5 itu akan sama dengan yang searah jarum jam. Berarti delta H3 ditambah dengan delta H4. Tetapi ada satu cara lagi, yaitu K-nya berubah dulu jadi M dan berubah jadi N. Ini adalah berlawanan jarum jam, maka persamaannya juga sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Jadi bisa juga kita lanjutkan persamaannya adalah delta H1 ditambah dengan delta H2. Itulah persamaan untuk siklus Hess yang ketiga. Selanjutnya kita lihat contoh dari siklus Hess yang keempat. Terdapat 5 macam zat, yaitu A, B, C, D, dan E. Kita tentukan dulu keadaan awalnya. Pastilah ini adalah zat A keadaan awal, karena tidak ada anak panah yang menuju ke A. Ini adalah keadaan awal. Dan kita cari dulu keadaan akhirnya, yang panahnya ada 2 menuju zat tersebut, yaitu kelihatan di sini adalah C. Maka C kita tulis dulu sebagai keadaan akhir. Kita disuruh menggambarkan persamaan untuk mengubah dari keadaan awal menjadi keadaan akhir. Atau jalan pintasnya kita tarik garis dari A menuju ke C. Jika ini sudah ada delta H1, 2, 3, 4, dan 5 untuk membedakan, maka jalan pintasnya nih kita beri lambang delta H6. Bagaimana persamaannya? Keadaan awal ke keadaan akhir itu adalah delta H6 sama dengan jumlah yang searah jarum jam, yaitu dari A berubah menjadi B, lalu B menjadi C, karena arahnya searah jarum jam. Kita tuliskan delta H-nya adalah delta H1 ditambah
berubah ke D, D ke E, dan E ke C. Kita tuliskan yaitu delta H3 ditambah delta H4 lalu ditambah delta H5. Ya, jadi dari sini delta H3 ditambah delta H4 ditambah delta H5 sampai ke C, yaitu keadaan akhir. Demikian persamaan untuk siklus Hess yang keempat. Sekarang kita mulai membahas contoh soal perhitungannya. Pada soal nomor 1 diketahui siklus Hess sebagai berikut. Terdapat reaksi Ca ditambah H2 ditambah O2. Lalu ada CaOH 2 kali dan ada CaO ditambah H2O. Awalnya kita tentukan dulu mana yang keadaan awal dan mana yang keadaan akhir. Keadaan awal itu ciri-cirinya tadi tidak ada anak panah yang menuju ke zat tersebut. Dilihat berarti ini semua disebut keadaan awal karena tidak ada anak panah yang menuju ke reaksi ini. Kemudian keadaan akhir ditentukan dulu. Ciri-cirinya adalah anak panahnya menuju ke zat tersebut. Maka ini kita namakan sebagai keadaan akhir. Kemudian kita ingat lagi, besarnya delta H searah jarum jam akan sama dengan delta H yang berlawanan jarum jam. Kita lihat dulu yang searah jarum jam. Ini menuju ke CaOH itu adalah searah jarum jam. Berarti kita tuliskan persamaannya delta H2. Ini yang searah. Sedangkan yang berlawanan jarum jam itu adalah yang ke arah sini. Arah perputarannya adalah ke sini. Yaitu bertemu dengan delta H1. Lalu lanjutannya bertemu dengan delta H3. Pada soal ini yang belum diketahui adalah besarnya delta H3. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Delta H2 adalah min 986. Delta H1-nya adalah min 920. Sedangkan delta H3-nya inilah yang ditanyakan. Jadi ditambah delta H3. Jika mencari delta H3, maka min 986 yang ini pindah menjadi plus 920 akan didapat hasilnya min 66, satuannya adalah kilojoule. Jadi itu hasil perhitungan entalpi reaksi pada contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat siklus Hess sebagai berikut. Ada reaksi C ditambah 2H2 ditambah 2O2. Lalu ada membentuk CH4 dan 2O2. Ini ada lambang delta HF, itu artinya entalpi pembentukan standar. Jadi membentuk CH4. Lalu ada yang dua tahap, yaitu membentuk dulu CO2 dan 2H2O baru menghasilkan ke CH4 ditambah 2O2. Seperti biasa, kita tentukan dulu keadaan awal. Ini adalah pasti keadaan awal. Tidak ada anak panah yang menuju reaksi ini. Berarti ini adalah keadaan awal. Lalu yang sebelah sini ada dua panah menuju ke reaksi ini. Berarti ini adalah keadaan akhir. Kita ingat lagi, besarnya delta H yang searah jarum jam akan sama dengan delta H yang berlawanan jarum jam. Yang searah jarum jam ini adalah yang ke arah kanan. Ya, kalau diteruskan akan searah jarum jam. Berarti delta HF sama dengan
Yang berlawanan jarum jam itu adalah yang ke sini, ketemu delta H1, lalu ketemu lagi delta H2. Jadi lingkarannya adalah berlawanan jarum jam. Jadi persamaannya delta F itu akan sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Kita masukkan angkanya. Delta H1 itu besarnya adalah plus 965, lalu ditambah dengan delta H2 adalah min 890. Maka didapat hasilnya adalah plus 75 satuannya kilojoule. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang ketiga. Perhatikan siklus Hess berikut. Terdapat reaksi N2 ditambah 2O2. Ini diketahui delta H1-nya 66 kJ. Lalu ini ada zat 2NO2. Dan ada juga zat 2NO plus O2. Ini yang ditanyakan, yaitu delta H2. Dan ini ada diketahui delta H3. Kita ingat lagi, yang searah jarum jam delta H-nya akan sama dengan yang berlawanan jarum jam. Kita tuliskan persamaannya. Delta H1 itu yang searah jarum jam akan sama besarnya dengan delta H2 ditambah delta H3. 2 ditambah delta H3. Kemudian kita masukkan angkanya. Delta H1 diketahui 66, sama dengan delta H2 ini yang ditanyakan. Lalu ditambah dengan delta H3-nya diketahui min 114 kJ. Jika mencari delta H2, hasilnya adalah ini 66-nya tetap, ininya pindah menjadi plus 114, maka didapat hasilnya biasanya menggunakan plus 180 satuannya kilojoule. Jadi didapat delta H2-nya sebesar 180 kilojoule. Demikianlah pembahasan materi tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan siklus Hess telah selesai kita bahas. Dan kemudian untuk evaluasi diri kalian, apakah kalian sudah memahami atau belum materi ini? Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Soal yang pertama, perhatikan siklus berikut. Terdapat reaksi NH3 ditambah HCl, lalu ini ada menghasilkan NH4Cl, diketahuinya adalah delta H1. Nanti ini yang dicari. Lalu ini terdapat delta H2, reaksinya ini setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2. Ini menuju ke NH4Cl, delta H3-nya diketahui min 314. Seperti biasa kita tentukan dulu keadaan awalnya. Di sini ditanyakan adalah perubahan entalpi reaksi NH3 ditambah HCl. Berarti ini adalah keadaan awal. Lalu dilihat yang ditanya menghasilkan NH4Cl. Ini NH4Cl adalah keadaan akhir. Lalu yang ditanya adalah delta H1. Seperti biasa, yang searah nanti delta H1 itu reaksinya ini menjadi NH4Cl. Delta H1 akan sama besarnya dengan yang berlawanan arah jarum jam. Ini menuju ke reaksi yang di bawah, lalu baru menuju ke NH4Cl. Jadi reaksinya adalah delta H1 sama dengan delta H2 lalu ditambah dengan
delta H3. Gitu nanti. Perhatikan pada soal ini, seharusnya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Tetapi ini arah panahnya terbalik menuju ke keadaan awal. Jadi panahnya itu harus kita balik dulu menjadi ke hasil akhir, dan besarnya delta H2 nanti tandanya juga dibalik. Ini min 138 maka berubah menjadi plus 138 kilojoule. Jadi nanti memasukkan angka delta H2 adalah plus 138. Ini karena arah panahnya yang tadinya menuju ke awal, kita balik menjadi menuju ke keadaan akhir. Berikutnya latihan soal yang kedua. Perhatikan diagram berikut. 2S tambah 3O2. Ini yang dicari adalah delta H. Lalu ini hasil akhirnya 2SO3. Yang ini adalah yang berlawanan arah. Nanti kita boleh memberikan angka di mana saja. Misalnya sini delta H1, sini delta H2, dan ini delta H3. Maka nanti rumusnya delta H1 itu adalah yang searah. Hasilnya akan sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Karena ini yang berlawanan arah. Jadi nanti setelah didapat delta H1, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi pembentukan. Syaratnya pembentukan atau lambangnya adalah delta HF. Syaratnya itu SO3-nya harus 1 mol. Perhatikan di hasil akhirnya ini adalah 2 mol. Maka nanti satu langkah lagi yaitu menghitung delta HF-nya. Hasil delta H1 ini harus dibagi dengan 2 karena di sini adalah 2 mol. Baru didapatkan entalpi pembentukan gas SO3, nanti satuannya kilojoule per mol. Kemudian kita lihat soal latihan yang ketiga. Terdapat reaksi 2P ditambah 5Cl2. Lalu ini ada delta H1, ini menghasilkan 2PCl5. Sedangkan ini yang berlawanan arah jarum jam adalah 2PCl3 ditambah Cl2 menghasilkan PCl5. Seperti biasa nanti yang searah jarum jam hasilnya harus sama dengan delta H yang berlawanan jarum jam. Kemudian seperti soal nomor 2, ini yang ditanya adalah pembentukan PCl5. Jadi nanti hasil delta H-nya harus dibagi 2 karena di sini dihasilkan 2 PCl5. Jadi nanti yang ditanya seperti di soal nomor 2, ini yang ditanya adalah delta HF dari PCl5. Jadi harus dibagi 2. Hasil dari delta H1 nanti harus dibagi 2 karena syarat delta H pembentukan harus 1 mol. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah kalor pembentukan. Maka tanda kalor atau Ki nanti adalah berkebalikan dari entalpi. Jadi kalau entalpinya hasilnya negatif, maka Ki-nya hasilnya positif. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kita lihat latihan soal yang keempat. Diketahui siklus entalpi berikut. Kita diminta menentukan besarnya entalpi reaksi perubahan dari Zq menjadi R. Di sini ada Q menjadi R. Diketahui delta H1 ini adalah cara yang
langsung yang searah jarum jam. Nanti besarnya harus sama dengan yang berlawanan arah jarum jam, yaitu sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 ditambah delta H5. Hanya perhatikan di sini arah panah delta H3 itu berkebalikan. Jadi nanti kalian menulisnya harus delta H3-nya berubah tanda menjadi min. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan siklus Hess ini telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan tentang materi ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan, blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.